Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftar bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang gurun menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, kalau kita memperhatikan ucapan perayaan Natal di karangan bunga di depan sana, hampir semua menyebut tentu selamat Natal dan Tahun Baru. Ada tema yang diucapkan di sana, damai, dan juga kata kemuliaan bagi Allah. Damai rupanya menjadi suatu dambaan bagi kita semua, bagi semua bangsa manusia dari waktu ke waktu sampai dengan zaman kita. Sidang KBI memberikan pesan bagi kita semua. Saya bahasakan sendiri. Tema yang ada di sana, berjalan bersama menuju Indonesia damai. Biasa penting tak tulis sih ya toh. Ben le ngomong ora kedawan rono-rono. Ning korek lali tulisane, ya rono-rono aku lek ngomong. Karena apa? Jadwal wisa kita yang kedua ini 3 jam. Sing betah ya entenono, sing ora betah turu engko kumuni tak dumi. Tema adalah berjalan bersama menuju Indonesia damai. Berjalan bersama, tidak usah dibalik, bersama berjalan, nanti artinya lain. Kalau dikatakan berjalan bersama,
Ya perjalanannya itu bersama dan ada arah tujuan yang sama. Kalau dibalik bersama berjalan, ya oleh mlaku bareng ning karepe dewi-dewi. Contoh toh, kalau kita mau tengok orang sakit itu kita berjalan bersama. Tujuannya apa? Nengok orang sakit. Tapi kalau kita naik bis, itu namanya kita bersama berjalan bareng, tapi tujuannya masing-masing. Begitulah kira-kira perjalanan bersama yang dimaksudkan dengan situasi, dengan latar salah satu situasi kondisi yang ada beberapa waktu yang akan datang. Negara kita mau menyelenggarakan pemilu. Saudara sekalian, kita semua yang sudah mempunyai hak pilih untuk pergi ke tempat pemungutan suara, menyalurkan pilihan Anda masing-masing. Semua. Saya juga mau pulang kampung pada harinya untuk memberikan suara saya. Dihitung-hitung kok ya rugi yo. Nek mlaku entek 200.000, gur mak terus sudah terbalik menjadi. Tetapi itulah bagi kita semua, dengan mungkin terjadi, tidak hanya mungkin, pasti terjadi ada perbedaan-perbedaan pilihan, dukungan dan pendapat, aspirasi yang kita sampaikan. Diharapkan semua selesai terpilih siapapun pilihan yang jadi, itulah pemimpin kita yang kita akui. Supaya saudara-saudara tidak perlu lagi berebut beda suara, beda pendapat. Karena apa? Itu tidak membuahkan damai, tetapi membawa perselisihan dan sengketa. Sing ayem wae, ngono lho maksudnya. Apa arti damai? Berkali-kali kita sebut, kita katakan. Kita tenanan leh sinau. Aku buka Google, apa arti damai? Damai dikatakan tenang. Damai itu tenang. Cuman saya membayangkan sungai itu bisa jadi tenang di luar, tetapi di dalamnya arusnya besar. Nah, tentu bukan itu. Tapi tenang luar dalam. Seperti kalau kita tinggal di kampung terpencil, di sana itu adanya damai, tenang. Onone swara jangkrik, kodhok wegah manggon ning kono. Tenang. Ya. Tidak ada gejolak, tidak ada beban, tidak ada hal yang mengganggu. Kemudian ada juga yang mengartikan damai sebagai rukun, penuh toleransi. Rukun, penuh toleransi. Di rumahmu kalau rukun, tenang, itulah ada damai. Tapi aja tiru-tiru bapakku mbiyen, almarhum mbokku. Di rumah kami itu tenang dan damai, rukun. Tidak pernah bertengkar. Terus ditanya orang, apa resepnya supaya tidak rukun, supaya tidak bertengkar? Jawabnya apa? Ojo haru-haruan. Sama saja itu. Tapi adalah kesungguhan dari dalam hati, ada kebersamaan, ada kerukunan dan toleransi satu sama lain. Ada pula yang mengatakan damai itu apa? Adalah harmoni, keselarasan antara hati hidup bangsa manusia dengan Tuhan sendiri, juga dengan sesama manusia dan alam sekitar. Itulah damai menurut
keterangan dalam Google, tidak tak catat semua nganti esok. Kitab suci kita mengatakan apa? Bacaan pertama, Yesaya menubuatkan sang putra pembawa damai. Apa yang dikatakan di sana? Dia digambarkan sebagai terang yang bersinar dalam kekelaman. Bangsa yang berjalan dalam kekelaman melihat cahaya sejati. Dialah yang mematahkan gandar penindasan. Kehadiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh Yesaya dengan menggambarkan Dia sang pembawa damai, cahaya yang bersinar dalam kekelaman. Kita bisa membayangkan di tengah kegelapan kita serba ada rasa takut dan mudah mungkin terbentur oleh meja, kursi dan lain-lain, tetapi ketika cahaya muncul maka hati kita menjadi damai dan tenang. Lukas dalam bacaan kita menyatakan kelahiran Yesus Kristus sebagai kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan padanya. Inilah penggenapan janji yang diwartakan, yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa manusia dari waktu ke waktu. Maklumat Natal menggambarkan hal itu. Dalam sejarah perjalanan bangsa manusia dari waktu ke waktu diwartakan akan hadirnya Sang Penyelamat, Sang Pembawa Damai Sejahtera. Dan dalam Yesus Kristus itulah dinyatakan bagi kita. Apa yang harus kita buat, saudara sekalian? Paulus dalam bacaan kedua menuliskan ada 4 hal. 1, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kita sering mendengar kata kefasikan. Sekali lagi saya baca saja di Google. Fasik itu apa? Saya disebutkan fasik, orang fasik itu orang yang bersalah, orang yang berdosa tetapi tidak mengakui kesalahan, tidak mengakui dosanya. Pokoknya aku benar. Ada cerita itu. Cerita saja. Jangan bilang Romo itu merendahkan sebelah, mengangkat sebelah, enggak. Cerita. Suami istri, kalau istrinya yang lupa, itu yang salah siapa? Suaminya. Kenapa tidak mengingatkan? Kalau suaminya yang salah, siapa yang salah? Tetap suaminya. Karena apa? Istrinya ngomong duluan. Mulane to wong lanang kuwi apa-apa dieling-eling. Karo bojone kan lali. Nah, katanya itu hanya cerita itu. Tenan pora itu urusan masing-masing, saya nggak tahu. Nah, jadi begitulah kira-kira orang fasik itu, suami yang serba salah atau istri yang serba betul. Pilihan dewi. Dan berikut yang nomor 2, hidup dalam kebijaksanaan. Hidup dalam kebijaksanaan artinya apa? Hidup sesuai dengan kaidah yang ada. Mau bilang sederhana saja, hidup sak madya. Berikut nomor 3, adil dan beribadah. Adil sering kita sebut, beribadah kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak Saudara sekalian, setelah perayaan Natal yang hadir dalam ibadah lebih banyak lagi daripada yang sekarang. Amin ya. Amin. Jadi Natal lalu Paskah
rame, bar kuwi bubar. Sing ora ngerti basa Jawa bersyukurlah. Beribadah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Dan tidak usah berdalih kita itu dengan Tuhan. Berdalihnya apa? Rajina ning gereja kalau ndak berbuat baik ya untuk apa? Ngono lah iya. Maka diupayakan berbuat baik dan juga melaksanakan peribadatan. Yang keempat, saya ulang lagi. 1. Meninggalkan kefasikan. 2. Hidup bijaksana. 3. Adil dan beribadah. 4. Berpengharapan. Bapak saudara sekalian, kita tidak perlu, jangan loyo-loyo lo ya. Loyo-loyo itu apa? Pagi karo masak nyanyinya ya Tuhan kasihanilah kami. Siang sedikit apa lagu ini? Hai Tuhan apa kayak? Hai umatku apa salahku? Bareng bengi lagune nelongso banget, hanya debulah aku. Apa lah kapan leh mar seneng? Pagi nyanyinya menderita, siang menderita, malam tuh penyesalan saja. Maka damai sukacita mari kita wujudkan dalam berbagai bentuk, dalam sukacita, dalam kegembiraan, supaya terpancarlah rahmat Tuhan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hidup loyo-loyo, itu membuat orang di sekitar kita juga merasa loyo. Cobalah, suamimu murung terus, istrimu yuk bertanya-tanya, ngopo kok meneng wae. Apalagi kalau yang murung itu istri-istri, suaminya lebih gelisah lagi. Akik nyenggol, Bu, apa? Ora. Bapak-bapak sekarang itu, aku ngiring rasani bapak-bapak mulai watuk. Kasian. Sakit. Maka bagaimana kita mari membangun semangat sukacita. Demikian juga anak-anak dalam keluarga. Bagaimanakah mewartakan sukacita dengan penuh kegembiraan? Rasa adol muka jelek. Orang tua pasti menyayangi Anda. Arep mangkat sekolah itu nggih kira-kira sangune coklat raine eli karo menyok-menyok lambene. Ya. Tapi ketika Anda bahagia, anak-anak, pasti orang tua juga ikut berbahagia. Ya. Senang. Jangankan Anda berbahagia, Anda jual tampang itu pun orang tua Anda tetap bahagia. Pinter, anaknya sopo, anakku kok gitu. Pinter jual tampang muka. Dan saudara sekalian, dengan pengharapan, dengan hidup yang penuh semangat, membuat kita juga sudah ambil bagian dalam warta damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bersama ini. Ojo suwi, wis tak jami terus, tenang aja. 3 jam pokoknya. Pada kesempatan malam hari ini, terakhir tenang saja. Saudara-saudara kita, ada yang berupaya untuk menemukan damai karena melihat karakter tingkah orang-orang Katolik yang tadi membawa damai bagi orang-orang di sekitarnya.
ada 9 saudara kita yang hendak bergabung ke dalam gereja Katolik. Kita yang sudah Katolik lama harusnya malu, loh, kalau kita tidak lebih damai daripada mereka. Nah, maka saudara-saudara ini yang menggunakan samir putih, tidak ada kuningnya. Samir putih kuning itu prodiakon, samir putih tapi tidak ada kuningnya, itu saudara-saudara kita yang pada malam hari ini akan diterima dalam kesatuan gereja Katolik. Selamat bergabung bersama kami, dan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan dalam Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya pada malam hari ini. Saya persilahkan saudara-saudara yang hendak bergabung dalam Satuan Gereja Katolik untuk maju didampingi oleh para